Halo semuanya, saya Giani Amerita Prastiwi dari jurusan S1 Accounting BINUS Online. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sampling dan validitas eksternal studi kasus Shopee mengenai kepuasan pengiriman. Baik, kita akan membahas masalah yang dihadapi oleh Shopee dalam studi kasus ini. Pertama, Shopee meneliti kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepat mereka. Populasi targetnya adalah semua pengguna aktif dalam 1 tahun terakhir. Sementara populasi yang dapat diakses adalah pembeli dalam 3 bulan terakhir. Ini penting sebenarnya untuk memastikan bahwa kita memahami siapa yang menjadi fokus penelitian kita. Kemudian, perusahaan menggunakan systematic sampling dari 5.000 akun yang sudah dipilih. Perusahaan kemudian mendapatkan respon dari 3.800 pelanggan, yang mana sebagian besar berada di kota besar. Hasilnya menunjukkan skor kepuasan yang tinggi, yaitu 4,7 dari 5. Namun, ini menunjukkan adanya bias representatif karena dominasi wilayahnya itu adalah di wilayah yang besar. Penting untuk kita mempertimbangkan bagaimana bias ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan. Kasus ini pun menarik karena menggambarkan banyak masalah penting dalam riset, mulai dari definisi populasi, pemilihan unit sampling, hingga representasi akhir yang mempengaruhi validitas eksternal dari penelitian yang kita ambil. Pertama adalah analisis dari masalah konseptual. Kesalahan pertama di sini yaitu muncul sejak definisi dari populasi. Peneliti menggunakan pelanggan 3 bulan terakhir sebagai acuan, padahal populasi target seharusnya mencakup semua pelanggan aktif dalam 1 tahun terakhir. Akibatnya, muncullah coverage bias karena pelanggan lama tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam target responden. Kesalahan kedua terletak pada unit sampling. Akun Shopee pengguna pelanggan hanya memakai unit yang sebagai respondennya. Akibatnya, satu individu terwakili lebih dari satu kali. Ini menghasilkan duplikasi data dan membuat hasil penelitian menjadi tidak proporsional. Responden yang akhirnya menjawab didominasi oleh pengguna di kota-kota besar, menimbulkan non-respon bias dari wilayah pedesaan. Akibatnya, hasil penelitian menampilkan kepuasan yang teramat tinggi. Padahal belum tentu nilai kepuasan ini mencerminkan seluruh pelanggan Shopee di Indonesia. Selanjutnya adalah target dan actual sample. Tim riset memilih 5.000 akun menggunakan systematic sampling. Itu adalah target sampel, yaitu siapa yang secara acak diundang untuk mengisi kuesioner. Sedangkan ada 3.800 yang benar-benar mengisi sampel ini. Ini adalah aktual sampel atau subjek yang aktual. Perbedaan ini pun menyebabkan non-respon bias, yaitu bila non-respon ini tidak merata, misalnya lebih sedikit pelanggan dari daerah pedesaan yang menjawab survei, maka hasil survei yaitu 4,7 dari 5 tadi itu dianggap terpoles oleh pelanggan dari kota-kota besar. Sehingga validitas eksternal yaitu kemampuan dari riset untuk digeneralisasi ke seluruh populasi pelanggan itu menjadi menurun. Intinya begini, jika responden berasal dari satu segmen tertentu yang mendominasi, maka penelitian ini tidak bisa menjadi wajah atau tidak bisa mewakili keseluruhan dari populasi itu. Selanjutnya adalah strategi perbaikan dari prosedur sampling. Agar penelitian Showpace ini lebih representatif, maka harus dilakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, gunakanlah unit sampling yang tepat, satu pelanggan yang unik, bukan akun ganda. Data CRM itu harus dibersihkan atau di-cleansing agar setiap individu bisa muncul hanya satu kali dalam sampel itu. Selanjutnya, gunakanlah stratified sampling, yaitu kelompokkan pelanggan berdasarkan wilayah geografis, misalnya kota besar atau per provinsi atau menggunakan zona pengiriman. Ambil sampel yang proporsional dari setiap strata sesuai dengan komposisi dari populasi mereka. Lalu gunakanlah oversampling untuk wilayah yang sulit dijangkau agar tetap ada wilayah itu yang mewakili dalam analisis. Lalu, tingkatkanlah response rate melalui pengingat otomatis
otomatis. Kita bisa memberi pengingat otomatis agar responden ini menjadi mau mengisi survei kita. Selanjutnya, lakukanlah weighting pada analisis akhir bila distribusi responden ini tidak menunjukkan proporsi yang sesuai. Dengan rancangan ini, distribusi responden pun akan lebih seimbang dan lebih representatif terhadap seluruh pelanggan Showcase di Indonesia. Selanjutnya, ada ketidaksesuaian elemen, unit sampling, dan subjek aktual. Dampak ketidaksesuaian ini antara elemen, unit sampling, dan subjektual ini adanya ketidaksesuaian yang menciptakan kesalahan sistematis yang representatif. Yaitu pertama, elemen seharusnya individu pelanggan, bukan akun. Sedangkan di sini unit samplingnya adalah akun pelanggan, dan subjek aktual mereka yang mengisi survei adalah 3.800 orang. Jika pelanggan memiliki beberapa akun, maka peluangnya untuk terpilih meningkat secara tidak adil. Jika itu terjadi, maka sebagian besar subjek yang aktual berasal dari segmen tertentu, misal segmen dari kota-kota besar saja. Maka data tadi tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah validitas eksternal akan menurun, yang mana maksudnya adalah hasil yang didapat tidak bisa kita generalisasi atau tidak bisa mencerminkan keseluruhan dari populasi. Reliabilitas analisis pun berkurang, yaitu hasil yang berbeda jika penelitian nanti diulang. Dengan kata lain, ketidaksesuaian antar elemen, unit sampling, dan subjek aktual mengancam keandalan generalisasi hasil dan dari penelitian yang kuantitatif. Selanjutnya adalah distribusi normal, CLT, dan strategi penanganan data yang tidak normal. Dalam penelitian kuantitatif, banyak uji statistik yang mengasumsikan distribusi normal. Menurut Central Limit Theorem atau CLT, jika ukuran sampel cukup besar, biasanya di atas 30 sampel, maka rata-rata distribusi sampel akan mendekati normal, meskipun data populasi aslinya tidak normal. Namun, dalam kasus Showcase ini, bila skor kepuasan pelanggan sangat tinggi dan cenderung miring, asumsi normalitas itu bisa terganggu. Untuk memastikan validitas dari analisis ini, maka peneliti harus melakukan beberapa hal. Pertama, menguji normalitasnya, misalnya dengan Smirnov atau Shapirov, itu bisa dilakukan. Kedua, melakukan transformasi data, yaitu bila data sangat tidak normal. Selanjutnya, melakukan uji analisis non-parametrik. Uji analisis non-parametrik ini jika diasumsikan bahwa asumsinya gagal, normalitasnya gagal. Dan selanjutnya bisa juga digunakan bootstrapping untuk estimasi parameter yang lebih absolut. Pemahaman dan penerapan CLT ini adalah strategi untuk menjaga validitas, di mana validitas itu jika ada intervensi atau ada intervensi statistik yang memastikan bahwa hasil analisis kita ini bisa terpercaya. Lalu bagaimana dengan tahapan sampling dan bagaimana dampaknya terhadap validitas? Pertama, kontribusi dari setiap tahapan sampling terhadap validitas itu ada juga konsekuensi jika kita mengabaikan tahapan sampling ini. Ada definisi populasi dan frame, yaitu untuk menentukan siapa yang bisa diteliti. Bila salah, sampel dari frame ini akan ada mismatch atau generalisasinya akan menjadi salah. Lalu pemilihan unit sampling itu menentukan identitas pengambilan sampel, yaitu di contoh ini adanya akun dan individu. Ketidaksesuaian atau duplikasi dari pemilihan sampel ini akan merusak bobot sampel dan adanya ketidakadilan dalam representasi hasilnya nanti. Selanjutnya ada pemilihan metode sampling, misalnya bisa random, bisa sistematik, dan lain-lain. Hal ini mempengaruhi probabilitas terpilih distribusi yang terwakilkan, karena kalau tidak acak atau tidak proporsional, maka representasinya nanti akan bias. Selanjutnya, penanganan dari non-respon. Jika banyak responden yang tidak merespon dan tidak seragam antar strata, datanya maka bisa miring. Dokumentasi dan weighting pun akan membantu untuk memperbaiki jika ada dokumentasi.
Selanjutnya, analisis distribusi dan asumsi statistik menentukan apakah uji statistik ini valid. Jika diabaikan, kemungkinan kesimpulannya akan meningkat salah, kesimpulan salahnya akan meningkat. Selanjutnya, dokumentasi yang lengkap dan transparan itu diperlukan karena untuk menjadi replikasi, yaitu peneliti lain dapat menduplikasi penelitian kita. Bila tahapan dokumentasi ini diabaikan, maka sulit untuk menilai bias dan keandalan penelitian. Jadi, penting sekali untuk melakukan dokumentasi untuk setiap tahapan analisis yang kita lakukan untuk menjadi bukti bahwa analisis kita ini valid, dan bukti analisis kita valid itu adalah jika peneliti lain melakukan penelitian yang sama, maka hasilnya pun seharusnya juga sama. Konsekuensinya apa jika kita mengabaikan tahapan sampling ini? Konsekuensinya adalah data yang kita dapat itu tidak representatif atau tidak bisa menggambarkan keseluruhan hasil dari populasi kita. Selanjutnya, validitasnya pun menurun. Karena jika direplikasi tadi oleh peneliti lain, hasilnya pasti akan berbeda. Dan tentu saja penelitian akan sulit direplikasi karena kalau kita salah dalam satu tahapan, tentu hasilnya akan lebih kacau daripada dan tidak bisa direplikasi karena hasilnya pasti akan berbeda. Sebagai penutup, ini adalah kesimpulan di mana kasus Showcase ini mengajarkan bahwa desain sampling yang tepat itu sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang kredibel. Dengan mendefinisikan populasi secara akurat, memilih unit sampling yang benar, menetapkan strategi atau metode yang benar, serta memahami prinsip dari CLT tadi, peneliti bisa menghasilkan dan bisa memastikan bahwa hasilnya akan valid dan dapat digeneralisasi serta dapat direplikasi oleh peneliti lain di seluruh Indonesia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga membantu. Terima kasih.